Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman 6 Super? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu istiqomah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semuanya semoga senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan apa yang sudah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dan laksanakan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum Pak Iqbal memulai kepada materi yang akan Pak Iqbal sampaikan, Pak Iqbal coba cek dulu semangatnya ya. Baik, siap teman-teman? Are you ready? Okay, yes, I'm ready. Tebar salam, spirit, akhlak, learning, advance, meaning. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan dengan semangat yang teman-teman kobarkan menjadikan ilmu teman-teman menjadi mudah diserap dan menjadi berkah untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sebelumnya Pak Iqbal akan memberikan video pembuka mengenai materi yang akan Pak Iqbal sampaikan. Silakan disimak teman-teman. Check this out. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Baik teman-teman, sudah dilihat videonya? Masya Allah, ini tentang rukun iman teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Iqbal akan menerangkan mengenai rukun iman yang kelima. Apa itu teman-teman? Ya, betul sekali, mengenai hari akhir. Ya, bagaimana kita mengimani hari akhir. Hari akhir merupakan peristiwa di mana alam semesta dan seisinya hancur luluh lantah, dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Hari akhir atau hari kiamat ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat semua manusia meninggal. Tidak ada seorang pun yang hidup. Setelah itu manusia kembali dibangkitkan dan berkumpul di padang mahsyar. Padang yang sangat luas. Berkumpullah semua orang di sana, kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya. Amalannya akan ditimbang. Apakah yang memberatkan itu amalan kebaikan atau sebaliknya, amalan keburukan? Apabila dia diberatkan dengan amalan kebaikan, maka dia akan selamat. Dia akan menempati tempat yang terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila timbangannya diberatkan oleh keburukan, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hari akhir sudah disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 ayat 1 sampai ayat 11. Mari teman-teman kita baca bareng-bareng ya surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron beterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangannya dengan kebaikan, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Terdapat dua macam hari akhir. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, di mana kiamat kecil ini hancurnya alam di sekitar kita. Musibah di mana-mana. Banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Nah, itu sebagian dari contoh kiamat sugro. Kiamat sugro juga bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri atas kelalaiannya. Sebagai contoh, seseorang yang berkendara mobil atau motor kemudian tidak berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan. Kemudian selain itu ada yang buang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon sembarangan sehingga menyebabkan bencana itu datang, banjir, kemudian tanah longsor dan yang lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari kelalaian manusia. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, di mana pada kiamat kubro ini terjadilah peristiwa yang maha dahsyat. Peristiwa di mana matahari dan planet-planet yang lainnya kemudian berputar tidak sesuai dengan porosnya, sehingga terjadilah tabrakan, kehancuran di mana-mana. Bumi berguncang sangat dahsyat, sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kiamat kubro sangat dahsyat sekali guncangannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah yang mengetahuinya. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tetapi kita bisa memahami tanda-tandanya kiamat itu akan terjadi. Ya, sebagai contoh, misalnya orang-orang sekarang itu banyak sekali yang meninggalkan ilmu agama, teman-teman. Ya, mereka menganggap ilmu agama itu tidak penting. Mereka mengejar ilmu dunia saja tanpa memperhatikan ilmu agama. Padahal ilmu agama itu bisa menunjang atau mendukung aktivitas kita di dunia dan di akhirat. Semuanya apapun itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, teman-teman, di samping kita memahami ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah selain ilmu agama, kemudian ilmu agama menjadi landasan yang sangat penting untuk kita pahami. Agar apa? Agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, maksiat di mana-mana. Kejahatan merajalela. Perampokan, perjudian, pembegalan. Nah, sudah kita bisa lihat ya, teman-teman, di media massa, kemudian di berita-berita, banyak sekali kejadian-kejadian hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, laki-laki mengikuti gaya perempuan.
dan perempuan mengikuti gaya laki-laki. Nah, itu juga sama teman-teman, tanda-tanda kiamat. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihatnya ya, hal seperti itu. Kemudian banyak sekali peperangan di Timur Tengah misalnya. Orang-orang Yahudi masih menjajah kaum muslimin di Palestina. Kemudian ada juga di Suriah yang masih bentrok warga sipil dan pemerintah. Dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, teman-teman. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita ketahui mengenai tanda-tandanya, kita bisa berpikir bahwasanya hari kiamat itu perlu diimani dan mengambil ibrah atau mengambil hikmahnya dari pada mengimani hari akhir. Apa saja teman-teman sebagai contoh kita mendapatkan atau mengetahui hikmah dari hari akhir itu? Kita menambah yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semangat dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa bersikap tanggung jawab, jujur, disiplin dalam keseharian. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak menunda amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kiamat itu terjadi kapan. Makanya, ayo dari sekarang kita semuanya sama-sama untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, meningkatkan lagi amal solihnya, kemudian bertambah keimanan dan ketakwaannya. Insya Allah ini merupakan hikmah dari pentingnya mengimani hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan dalam bertutur kata. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang kita imani kepada hari akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.